Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Kali ini Bapak akan memberikan media pembelajaran bahasa Arab sebagai tugas lokakarya perkuliahan PPG tahun 2022 yang bertempat di UIN Bandung. Baik, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talabah, sabahul khair. Kaifa halukum? Arjukum bi khair wa afiyat. Ayuhat talabah, qabla kulli syai' hayya bina nabda'u darsa wa naftahu bid-du'a. Baik, kita mulai materi pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pada kali ini anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan media pembelajaran untuk kelas 7 sanawiyah, ad-dars at-ta'rif bin nafs, maharah at-tarkib, al-mawdu' ismun isyarah. Sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak akan memetakan konsep pembahasan kali ini, yaitu ismun isyarah pada bab ta'rif bin nafs untuk maharah at-tarkib. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut, yaitu keterangan tentang KIKD, tujuan pembelajaran, contoh tentang pembahasan ismi isyarah, isim isyarah lil qarib, ismi isyarah lil ba'id. Lalu nanti akan ditutup dengan penilaian. Langkah pertama yaitu Bapak akan menjelaskan kompetensi inti dari pelajaran hari ini. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi selanjutnya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan.
teknologi, seni budaya, fenomena, dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, kompetensi tentang mengolah, menyaji, dan menalar dalam meraih ranah konkret, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandangan teori. Selanjutnya kita masuk kepada kompetensi dasar. Materi hari ini kompetensi dasarnya yaitu memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa, kalimat bahasa, yaitu dalam hal ini bahasa Arab, sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ismu isyarah, baik secara lisan maupun tertulis. Kompetensi dasar yang kedua, mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik ismu isyarah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini atau kali ini, yaitu yang pertama, melalui pemahaman, keimanan, dan dengan contoh, peserta didik dapat menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Melalui motivasi, peserta didik dapat berperilaku tidak menyontek dalam kehidupan sehari-hari. Melalui istimewa, peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi kata ismu isyarah yang diperdengarkan. Melalui istimewa, peserta didik dapat menirukan makna frasa terkait ungkapan ismu isyarah dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Tayyib ayuhat thalabah. Al-an. Nah, tadi al-bahath fi ismi isyarah. Ismi isyarah al-awwal yaitu ismi isyarah lil qarib, atau dalam arti isim isyarah. Isim isyarah ini dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu, untuk menunjukkan seseorang, bisa sesuatu. Dengan kata lain adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini atau ismi isyarah ini terbagi dua. Yang pertama, ismi isyarah lil qarib atau isim isyarah untuk yang dekat atau jarak dekat. Dalam terminologi atau definisi ismi isyarah lil qarib adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan ini. Ya. Dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kata ini. Dibedakan juga antara mudzakkar atau untuk laki-laki dan muannas atau untuk perempuan, serta mufrad atau tunggal, tasniyah atau untuk kata dua orang atau barang, dan jamak. Lalu ismi isyarah atau kata tunjuk yang kedua, ya. Nah, ini contoh kata tunjuk lil qarib terlebih dahulu. Contoh kata tunjuk terlebih dahulu yang untuk yang dekat. Untuk mufrad atau tunggal, laki-laki atau mudzakkar, kata tunjuk dekat yaitu dalam bahasa Indonesia
bisa disebut ini. Untuk mudzakkar menjadi hadza. Ya. Untuk perempuan atau muannats menjadi hadhi. Nah, ini ada artinya, yaitu arti tadi disebutkan di awal, kata tunjuk hadza dan hadhihi berarti ini. Nah, kata tunjuk yang kedua yaitu ismi isyarah lil ba'id atau kata tunjuk untuk jarak jauh atau menunjukkan sesuatu benda atau seseorang yang jauh dari kita. Definisi dari ismi isyarah lil ba'id merupakan kata tunjuk dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Dalam bahasa Indonesia biasa diartikan atau bisa diartikan dengan kata itu. Hanya saja kata tunjuk dalam bahasa Arab ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sama seperti tadi untuk lil qarib. Nah, itu untuk mufrad atau tunggal satu, mutanna atau dua, dan jamak atau lebih dari dua. Itu tadi definisi ismi isyarah lil ba'id walil qarib. Nah, lil ba'id dalam bahasa Arab kata tunjuk untuk jauh yaitu zalika, itu untuk mudzakkar. Jadi sebuah kalimat atau kata yang mudzakkar atau laki-laki dengan kata itu bisa diartikan dalam bahasa Arab yaitu zalika. Zalika. Nah, itu untuk mudzakkar. Dan untuk perempuan atau muannas yaitu tilka. Zalika mudzakkar. Tilka muannas, yang artinya itu, untuk menunjukkan kata atau menunjukkan suatu benda atau seseorang yang jauh dari kita. Nah, ini Bapak sudah membuat beberapa contoh untuk kata tunjuk dekat yang mufrad dan kata tunjuk yang dekat dan jauh yang muannas. Ini kita ambil contoh untuk kata dekat dan kata tunjuk jauh untuk mudzakkar. Kitabun artinya buku. Ya, bisa kita dalam bahasa Arab kan yaitu ada kitab. Ini buku atau ini sebuah buku. Zalika kitab, itu sebuah kolam, artinya pena atau pulpen. Dalam kata tunjuk bahasa Arab, hada kolam, ini pulpen. Zalika kolam, itu pulpen. Dan kalimat yang lain yang membedakan antara mudzakkar dan muannas dalam sebuah huruf, sebuah kata, yaitu membedakannya adalah ketika mudzakkar tanpa ta marbuthah dan muannas dengan menggunakan ta marbuthah. Nah, untuk laki-laki dan perempuan yang membedakan adalah jenis kelaminnya. Untuk mudzakkar yaitu laki-laki, untuk muannas yaitu perempuan. Untuk lebih jauh pemahaman kita, Bapak sudah membuat gambar yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Ini gambar yang menunjukkan kata tunjuk
Hada Aditya Darmawan. Hada Aditya Darmawan. Dalam bahasa Indonesia, ini Aditya Darmawan. Huwa tilmidun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Dia seorang siswa di madrasah sanawiyah. Ini untuk kata tunjuk dekat yang berupa atau menunjukkan laki-laki dengan menggunakan hada. Hada artinya ini untuk laki-laki, karena di gambar ini adalah seorang siswa dan seorang laki-laki, maka menggunakan hada. Selanjutnya masih kata tunjuk dekat tapi dengan dhamir muannats. Hadhihi khairun nisa. Hadhihi khairun nisa. Ini khairun nisa. Khairun nisa adalah seorang perempuan. Maka untuk kata tunjuk dekatnya adalah hadhihi yang digunakan untuk muannats. Hiya tilmidatun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Dia adalah seorang siswi pada madrasah sanawiyah. Gambar selanjutnya atau contoh selanjutnya, kata tunjuk untuk lil ba'id atau jauh. Ya, di gambar sudah jelas ini seorang laki-laki. Kata tunjuk jauh untuk seorang laki-laki yaitu dengan menggunakan dzalika. Dzalika artinya kata tunjuk jauh dengan arti itu. Dzalika rajul ismuhu Muhammadun Faiz. Artinya itu seorang laki-laki atau seorang bapak, seorang laki-laki dewasa. Ismuhu Muhammad Faiz. Namanya Muhammad Faiz. Huwa mudirul madrasah. Dia seorang kepala madrasah. Nah, ini gambar ini menunjukkan seorang laki. Kata tunjuknya untuk menunjukkan bahwa dia seorang laki-laki, maka digunakan kata itu dalam bahasa Arab zalika. Zalika rajul. Itu seorang, bukan seorang benda. Itu seorang laki-laki. Jadi kalau benda itu sebuah pulpen atau itu sebuah buku. Nah, untuk menunjukkan seseorang atau manusia maka diganti dengan seseorang. Gambar selanjutnya atau contoh selanjutnya masih kata ganti kata tunjuk ini, yaitu hadza rajul ismuhu Zaki Mubarak. Ini seorang laki-laki namanya Zaki Mubarak. Wa mudarrisun madatil lughah al-arabiyyah. Dia seorang guru pelajaran bahasa Arab. Ini kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu atau seseorang yang jauh, yaitu dengan diganti kata dalam bahasa Arab yaitu tilka. Tilka mar'atun ismuha Habibatun Munawwarah. Itu seorang wanita namanya Habibah Munawwarah. Hiya mudarrisatun madatit tarikh al-islami. Dia seorang guru pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini kata tunjuk untuk perempuan
yang menunjukkan kata tunjuk jauh menggunakan tilka. Kenapa tilka? Karena menunjukkan muannas. Nah, ini ada tamar butohnya, maka sudah otomatis adalah menunjukkan seorang perempuan. Jadi kata tunjuk yang menunjukkan seorang perempuan atau benda yang diakhiri tamar butoh, kata tunjuk itu yaitu dengan menggunakan tilka. Tilka mar'atu, itu seorang perempuan. Nah, ini tentang keterangan hasil tadi, contoh-contoh yang sudah Bapak terangkan, domir-domirnya atau subjeknya, ya, ana, anta, anti, wa, iya. Nah, ada untuk kata tunjuk ini untuk laki-laki. Ada ustaz, ada ustaz, hadihi mudarrisat, hadihi mudarrisat. Ada ustazun artinya ini seorang guru. Hadihi mudarrisatun artinya ini seorang guru perempuan. Dzalika muwazzafun, itu seorang pegawai laki-laki. Tilka khadimatun, itu seorang asisten rumah tangga perempuan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Al-afu minkum, syukran ala ihtimamikum. Hayya bina nakhtatim bid-du'a adadas bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.